Banyak orang percaya bahwa hidup dibentuk oleh tindakan besar, oleh keputusan penting, oleh apa yang terlihat di permukaan. Tetapi seringkali yang paling menentukan justru adalah hal-hal yang tidak pernah benar-benar terlihat oleh siapapun. Rasa yang diam-diam kamu bawa setiap hari, rasa takut yang terus kamu simpan, rasa tidak cukup yang terus hidup di balik senyumanmu, rasa cemas yang selalu mengikuti pikiranmu bahkan saat semuanya terlihat baik-baik saja. Dan tanpa sadar, semua rasa itu perlahan membentuk cara kamu menjalani hidup. Yang membuatnya begitu dalam adalah karena hidup tidak hanya merespon apa yang kamu katakan, tetapi juga apa yang kamu rasakan secara konsisten di dalam dirimu. Karena emosi yang terus kamu hidupi akan perlahan menjadi energi yang mempengaruhi cara kamu melihat dunia, cara kamu memilih, cara kamu merespon orang lain, bahkan pengalaman seperti apa yang terus datang kepadamu. Sehingga apa yang kamu rasakan diam-diam seringkali jauh lebih berpengaruh daripada apa yang kamu tunjukkan ke dunia luar. Kalau kamu mulai sadar bahwa apa yang selama ini kamu rasakan diam-diam mungkin sedang membentuk hidupmu tanpa kamu sadari, subscribe dan biarkan perjalanan ini membantumu memahami hubungan antara emosi, energi, dan realita dengan lebih dalam. Ada banyak emosi yang tidak pernah benar-benar kamu ungkapkan ke siapapun. Bukan karena emosi itu hilang, tetapi karena kamu belajar untuk menyimpannya begitu dalam, sampai akhirnya kamu sendiri hampir tidak menyadari keberadaannya, rasa kecewa yang tidak pernah selesai, rasa takut yang terus kamu sembunyikan di balik kesibukan, rasa kesepian yang tetap ada, bahkan saat kamu berada di tengah banyak orang. Dan semua emosi itu perlahan menjadi bagian dari energi yang kamu bawa setiap hari, mempengaruhi cara kamu berpikir, cara kamu melihat hidup, dan cara kamu menjalani realitamu tanpa kamu sadari. Yang membuat emosi begitu kuat adalah karena tubuhmu tidak hanya mengingat apa yang terjadi, tetapi juga mengingat bagaimana rasanya, sehingga emosi yang terus disimpan dalam waktu lama tidak benar-benar diam. Ia hidup di dalam sistemmu, mempengaruhi respon otomatis, membentuk cara kamu bereaksi terhadap situasi tertentu, bahkan mempengaruhi bagaimana kamu menerima cinta, keberhasilan, atau ketenangan. Dan saat emosi itu tidak pernah benar-benar dipahami atau dilepaskan, ia perlahan menjadi dasar dari cara kamu mengalami hidup setiap hari. Seringkali orang fokus mengubah pikiran mereka tanpa menyadari bahwa emosi yang mereka bawa diam-diam jauh lebih dominan daripada kata-kata positif yang mereka ulang setiap pagi. Karena kamu bisa berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi jika di dalam dirimu masih hidup rasa takut kehilangan, rasa tidak aman, atau rasa tidak layak, tubuhmu akan tetap bergerak dari tempat emosional tersebut. Dan tanpa sadar hidupmu mulai mencerminkan energi yang paling sering kamu tinggali secara emosional, bukan hanya apa yang kamu inginkan secara sadar. Yang paling halus adalah karena emosi yang disimpan terlalu lama, akhirnya terasa normal, kamu mulai terbiasa hidup dalam kecemasan ringan setiap hari, terbiasa berjaga secara emosional, terbiasa merasa harus membuktikan diri agar pantas dicintai. Dan karena semuanya terasa familiar, kamu tidak lagi mempertanyakannya, padahal emosi-emosi inilah yang diam-diam membentuk cara kamu melihat dunia, menentukan apa yang terasa aman bagimu, dan mempengaruhi pola hidup yang terus berulang dalam realitamu. Dan mungkin, perubahan paling penting dimulai saat kamu berhenti mengabaikan apa yang sebenarnya kamu rasakan di dalam dirimu sendiri. Saat kamu mulai duduk bersama emosi yang selama ini kamu hindari tanpa langsung mencoba melawannya atau menekannya. Karena dari kesadaran itu muncul hubungan yang lebih jujur dengan dirimu sendiri, kamu mulai memahami bahwa emosi bukan musuh yang harus disembunyikan, tetapi sinyal yang menunjukkan apa yang masih hidup di dalam dirimu. Dan ketika emosi itu mulai benar-benar disadari, perlahan hidupmu pun mulai berubah dari dalam keluar.
Tubuhmu merespon apa yang kamu rasakan, seolah semuanya benar-benar sedang terjadi saat ini. Dan inilah hal yang sering tidak disadari banyak orang. Karena meskipun suatu ketakutan hanya hidup di dalam pikiranmu, tubuhmu tetap bereaksi terhadapnya dengan nyata. Jantungmu berdetak lebih cepat, napasmu berubah, otot tubuhmu menegang, pikiranmu mulai berjaga, seolah ancaman itu benar-benar ada di depan mata. Padahal seringkali semuanya baru berupa bayangan tentang kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Dan semakin sering tubuhmu hidup di dalam rasa itu, semakin ia menganggap ketakutan sebagai keadaan normal. Yang membuat ini begitu dalam adalah karena tubuh tidak terlalu peduli apakah sesuatu itu nyata secara fisik atau hanya terus diputar di dalam imajinasi. Selama emosi yang muncul terasa nyata, tubuh akan tetap meresponnya. Sehingga ketika kamu terus membayangkan penolakan, kegagalan, kehilangan, atau hal-hal yang kamu takutkan, tubuhmu perlahan hidup dalam frekuensi emosional yang sama, seperti jika semua itu benar-benar sedang terjadi. Dan tanpa sadar, keadaan emosional itu mulai mempengaruhi cara kamu menjalani hidup setiap hari. Seringkali orang berpikir bahwa mereka hanya sedang overthinking, hanya sedang khawatir sedikit, padahal di balik semua itu, tubuh mereka sedang terus-menerus dilatih untuk hidup dalam mode bertahan. Tubuh menjadi terbiasa dengan rasa cemas, terbiasa dengan ketegangan, terbiasa merasa tidak aman, sehingga bahkan ketika hidup sedang tenang pun, tubuh tetap mencari sesuatu untuk ditakuti karena keadaan damai terasa asing baginya. Dan dari situlah pola emosional mulai terbentuk menjadi bagian dari realitas sehari-hari. Yang paling halus adalah karena imajinasi tidak selalu bekerja melawanmu, ia sebenarnya memiliki kekuatan yang sama besar untuk membentuk arah hidupmu. Tetapi banyak orang tanpa sadar lebih sering menggunakan imajinasi mereka untuk menciptakan ketakutan daripada kemungkinan baru. Mereka membayangkan semua hal yang bisa gagal, semua hal yang bisa menyakitkan, semua skenario buruk yang mungkin terjadi, dan tubuh mereka terus hidup di dalam respon emosional tersebut, sehingga energi yang mereka bawa setiap hari dipenuhi rasa berjaga dan ketidakpercayaan terhadap hidup. Dan mungkin perubahan mulai terjadi saat kamu sadar bahwa tubuhmu sedang mendengarkan semua yang terus kamu bayangkan setiap hari. Bahwa setiap ketakutan yang terus diputar di dalam pikiran perlahan membentuk keadaan emosional yang nyata di dalam sistemmu, dan dari kesadaran itu, kamu mulai lebih hati-hati dengan apa yang terus kamu hidupkan di dalam dirimu, bukan dengan memaksa diri berpikir positif sepanjang waktu, tetapi dengan mulai memberi tubuhmu pengalaman emosional yang lebih tenang, lebih aman, lebih lembut, sampai perlahan tubuhmu belajar bahwa hidup tidak selalu harus dijalani dalam rasa takut. Ada rasa takut yang begitu lama hidup di dalam dirimu, sampai akhirnya kamu berhenti mengenalinya sebagai ketakutan. Ia berubah menjadi kebiasaan, menjadi cara berpikir, menjadi cara kamu melindungi diri setiap hari tanpa sadar. Dan karena ia sudah terasa begitu familiar, kamu mulai menganggapnya sebagai bagian normal dari kepribadianmu, padahal banyak keputusan yang kamu ambil sebenarnya lahir dari rasa takut yang tidak pernah benar-benar disadari. Takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, takut tidak cukup, takut berharap terlalu besar, lalu kecewa lagi. Yang membuat rasa takut begitu kuat adalah karena ia jarang muncul secara terang-terangan. Ia lebih sering bergerak diam-diam di balik logika dan kebiasaan sehari-hari. Misalnya saat kamu menunda sesuatu yang sebenarnya penting karena merasa belum siap, saat kamu memilih bertahan di situasi yang membuatmu tidak bahagia karena takut memulai ulang, atau saat kamu menahan dirimu untuk benar-benar membuka hati karena takut disakiti lagi. Dan semua itu terasa masuk akal di permukaan, padahal jauh di dalamnya ada rasa takut yang terus mengendalikan arah hidupmu tanpa kamu sadari. Tubuh dan pikiranmu perlahan belajar mengulang rasa takut itu sampai akhirnya menjadi pola otomatis. Semakin sering kamu hidup dalam rasa takut tertentu,
semakin tubuhmu menganggapnya sebagai keadaan yang normal dan aman, sehingga tanpa sadar kamu mulai menciptakan hidup yang selaras dengan rasa tersebut. Kamu menjadi lebih peka terhadap ancaman daripada peluang, lebih fokus pada apa yang bisa salah daripada apa yang mungkin berhasil. Dan dari situlah rasa takut mulai membentuk pengalaman hidupmu secara perlahan tetapi konsisten. Yang paling melelahkan adalah karena pola yang dibentuk oleh rasa takut seringkali membuatmu merasa seperti hidup terus mengulang hal yang sama. Hubungan yang terasa tidak aman, kesempatan yang selalu gagal dipertahankan, rasa cemas yang muncul bahkan saat semuanya terlihat baik-baik saja. Dan karena semua itu terus terjadi, kamu mulai percaya bahwa hidup memang seperti itu. Padahal sebenarnya kamu sedang hidup di dalam pola emosional yang terus diputar oleh rasa takut yang belum pernah benar-benar dilihat dengan sadar. Dan mungkin langkah pertama untuk keluar dari pola itu bukan dengan memaksa rasa takut menghilang, tetapi dengan mulai menyadari keberadaannya tanpa terus melarikan diri darinya. Karena saat rasa takut akhirnya dilihat dengan jujur, ia perlahan kehilangan kekuatan untuk mengendalikanmu secara otomatis. Kamu mulai memiliki ruang kecil untuk memilih respon yang berbeda, ruang untuk tidak selalu mengikuti ketakutan yang sama, dan dari ruang kecil itulah hidup perlahan mulai bergerak ke arah yang baru. Bukan karena rasa takut tidak ada lagi, tetapi karena ia tidak lagi menjadi penguasa utama dalam dirimu. Setiap emosi yang terus kamu hidupkan di dalam dirimu, perlahan menjadi energi yang kamu bawa kemanapun kamu pergi. Dan meskipun orang lain mungkin tidak selalu bisa melihatnya secara langsung, energi itu tetap terasa dalam cara kamu berbicara, dalam cara kamu memandang hidup, dalam cara kamu merespon situasi kecil sekalipun. Karena emosi yang paling sering kamu rasakan tidak berhenti hanya sebagai perasaan sementara, ia perlahan membentuk atmosfer batin yang akhirnya mempengaruhi pengalaman hidupmu sendiri. Yang sering tidak disadari adalah bahwa hidup merespon keadaan emosional yang paling konsisten di dalam dirimu, bukan hanya keinginan yang sesekali kamu pikirkan. Sehingga ketika kamu diam-diam terus hidup dalam rasa takut, rasa tidak aman, rasa kecewa, atau rasa tidak cukup, realita perlahan mulai memantulkan frekuensi yang sama kembali kepadamu. Bukan karena semesta ingin menghukummu, tetapi karena energi emosional yang kamu bawa mempengaruhi bagaimana kamu memilih, bagaimana kamu bereaksi, dan bagaimana kamu menarik pengalaman tertentu ke dalam hidupmu. Kadang kamu merasa bingung, kenapa pola tertentu terus datang berulang? Kenapa kamu selalu merasa tidak dihargai? Kenapa hubungan terasa melelahkan? Kenapa ketenangan sulit bertahan? Padahal, jika dilihat lebih dalam, mungkin ada emosi lama yang masih terus hidup di dalam dirimu tanpa benar-benar kamu sadari. Emosi yang membuatmu terus berjaga, terus meragukan diri sendiri, terus takut kehilangan, dan selama energi emosional itu masih menjadi tempat utama kamu hidup secara batin, hidup akan terus menunjukkan pantulan yang serupa dalam bentuk yang berbeda-beda. Yang membuat ini terasa begitu intim adalah karena banyak emosi yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kita pilih secara sadar. Mereka terbentuk dari pengalaman lama, dari luka yang belum selesai, dari rasa yang terlalu lama dipendam, sehingga kita sering hidup di dalam energi tertentu tanpa sadar bahwa energi itu sudah menjadi lensa yang membentuk cara kita melihat dunia. Dan saat emosi tersebut terus diulang setiap hari, tubuh dan pikiran mulai menganggapnya sebagai identitas, sebagai keadaan yang normal, sampai akhirnya realita pun mulai bergerak mengikuti pola emosional tersebut. Dan mungkin perubahan paling penting dimulai saat kamu berhenti hanya fokus mengubah apa yang terjadi di luar, lalu mulai bertanya emosi seperti apa yang sebenarnya paling sering kamu tinggali di dalam dirimu sendiri. Karena dari pertanyaan itu muncul kesadaran baru. Kesadaran bahwa hidup mungkin tidak sedang melawanmu, tetapi hanya memantulkan keadaan batin yang selama ini terus kamu hidupi. Dan saat keadaan batin itu perlahan berubah menjadi lebih tenang, lebih aman, lebih sadar,
realita pun perlahan mulai menunjukkan pantulan yang berbeda, bukan secara ajaib tetapi secara alami. Ada perubahan yang tidak langsung terlihat oleh mata, tetapi perlahan mengubah seluruh arah hidupmu dari dalam. Perubahan itu bukan selalu tentang keadaan luar yang tiba-tiba berbeda, tetapi tentang bagaimana perasaanmu terhadap dirimu sendiri mulai berubah. Bagaimana kamu mulai merasa lebih tenang di dalam situasi yang dulu membuatmu panik. Bagaimana kamu mulai berhenti hidup dalam rasa takut yang sama, dan meskipun semuanya terlihat kecil di permukaan, keadaan emosional baru itu perlahan menciptakan cara hidup yang benar-benar berbeda. Perasaan yang terus kamu hidupi setiap hari memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang sering kamu sadari. Karena perasaan bukan hanya sesuatu yang lewat sementara, ia menjadi dasar dari energi yang kamu pancarkan. Dan energi itu mempengaruhi bagaimana kamu hadir di dalam hidup, bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu memilih, bagaimana kamu menerima cinta, keberhasilan, atau kesempatan baru. Sehingga saat perasaanmu mulai berubah, secara perlahan cara kamu mengalami dunia juga mulai berubah mengikuti keadaan batinmu. Yang sering membuat orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang berubah adalah karena mereka terlalu fokus mencari bukti besar di luar diri mereka. Padahal perubahan paling nyata seringkali dimulai dari hal-hal yang sangat halus, seperti kamu yang mulai tidak lagi overthinking sepanjang malam. Kamu yang mulai berhenti mencari validasi dari orang yang salah. Kamu yang mulai bisa duduk tenang tanpa merasa harus terus membuktikan diri. Dan semua perubahan kecil itu sebenarnya sedang menggeser frekuensi emosional yang selama ini membentuk realitamu. Saat perasaanmu berubah menjadi lebih tenang dan lebih sadar, tubuhmu mulai merespon hidup dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi selalu hidup dalam mode bertahan. Kamu tidak lagi terus berjaga terhadap kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Dan dari situ pilihan-pilihanmu mulai berubah secara alami. Kamu mulai menarik hubungan yang lebih sehat, membuat keputusan yang lebih selaras, melihat peluang yang dulu tidak bisa kamu lihat karena pikiranmu terlalu sibuk bertahan. Dan perlahan hidup mulai terasa lebih ringan, bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena dirimu sudah tidak lagi hidup dari tempat emosional yang sama. Dan mungkin bagian yang paling indah dari semua ini adalah ketika kamu menyadari bahwa realita sebenarnya selalu bergerak mengikuti keadaan batinmu. Bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar, tetapi tentang energi emosional yang terus kamu bawa setiap hari. Dan saat energi itu berubah menjadi lebih utuh, lebih aman, dan lebih damai, dunia luar perlahan mulai mencerminkan perubahan tersebut kembali kepadamu, sampai akhirnya kamu melihat hidupmu dan sadar bahwa semuanya mulai berbeda sejak kamu berhenti hidup dalam rasa yang sama seperti dulu. Mungkin selama ini kamu terlalu fokus mengubah dunia luar tanpa benar-benar melihat apa yang terus kamu rasakan di dalam dirimu sendiri. Padahal, banyak hal dalam hidupmu perlahan terbentuk dari emosi yang terus kamu hidupi setiap hari, rasa takut yang terus dipikirkan, rasa tidak cukup yang diam-diam dipercaya, rasa cemas yang terlalu lama dianggap normal, dan tanpa sadar semua itu menjadi energi yang membentuk cara kamu melihat realita, sampai akhirnya hidup terasa seperti terus memantulkan rasa yang sama dalam bentuk yang berbeda. Tetapi saat kamu mulai menyadari hubungan antara perasaanmu dan realitamu, sesuatu perlahan berubah. Kamu mulai lebih sadar terhadap emosi yang kamu pelihara di dalam dirimu, lebih lembut terhadap luka yang selama ini kamu sembunyikan, dan lebih tenang dalam menghadapi hidup, karena sekarang kamu memahami bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari luar, tetapi dari keadaan batin yang perlahan berubah dari takut menjadi sadar, dari gelisah menjadi tenang, dan dari terus bertahan menjadi mulai benar-benar hidup. Kalau kamu mulai sadar bahwa apa yang selama ini kamu rasakan diam-diam mungkin sedang membentuk realitamu setiap hari,
subscribe, dan biarkan perjalanan ini membantumu memahami hubungan antara emosi, energi, dan hidupmu dengan lebih dalam.